sholat Allahu Akbar, tahu-tahu lupa, ya Allah, kunci belum tak cabut dari motor, parkir di depan. Nah, memang syaitan itu memang tugasnya demikian, bagaimana menjadikan manusia ketika sholat untuk tidak khusyuk, untuk tidak sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Falah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam hari ini Allah mudahkan kita untuk sama-sama berjalan menuju surga. Langkah kaki panjenengan semua, langkah kaki saya, langkah kaki panjenengan dari rumah menuju tempat ini untuk sholat berjamaah, untuk duduk belajar menuntut ilmu, kemudian nanti diakhiri dengan sholat berjamaah yaitu sholat isya, maka yakini itu semua merupakan langkah yang kita jalankan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, barang siapa yang pergi ke suatu tempat untuk mencari ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya dengan ilmu yang dia cari jalan menuju surga.
Maka di antara perkataan para ulama bahwa jalan tercepat seorang untuk bisa meraih surga Allah adalah dengan menuntut ilmu. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh umat beliau yang tetap teguh semangat berpegang dengan ajaran-ajaran beliau hingga hari kiamat kelak. Bapak dan Ibu jamaah mushola atau Masjid Al-Falah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita pada malam hari ini berkaitan tentang amalan-amalan sunnah. Amalan-amalan sunnah yang dapat mengantarkan menuju jannah atau surga. Banyak amalan-amalan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang itu mengantarkan seorang hamba untuk bisa masuk ke dalam surga. Hal ini disampaikan oleh Nabi Muhammad agar kita umatnya termotivasi untuk melakukan amalan sunnah itu, untuk semangat mengerjakan amalan sunnah itu. Karena mungkin sebagian besar kaum muslimin atau bahkan kita sendiri kadang meremehkan amalan-amalan sunnah, sehingga ada ungkapan dalam bahasa Arab, kana salafu ya'maluna sunnah li'annaha sunnah wa nahnu natruku sunnah li'annaha sunnah. Ini ucapan yang Masya Allah. Dalam bahasa Arab ada ungkapan dahulu para sahabat Nabi Muhammad, para tabi'in muridnya sahabat, para tabi'ut tabi'in muridnya tabi'in, dan diteruskan oleh para ulama. Mereka semangat mengerjakan amalan-amalan sunnah karena itu adalah sunnah. Mereka semangat untuk mengerjakan amalan-amalan sunnah. Tapi kita sekarang, saya dan panjenengan, atau mungkin saya saja panjenengan tidak, insya Allah, kadang meremehkan dan meninggalkan amalan sunnah karena nganggap itu adalah sunnah. Apa sih hukumnya? Sunnah apa wajib? Sunnah. Alah, enggak apa-apalah sunnah. Nah, apa ini hukumnya? Wajib atau sunnah? Hukumnya sunnah. Oh ya, berarti enggak apa-apa kalau saya enggak mengerjakannya. Ini perbedaan kita dengan generasi-generasi dahulu. Generasi para sahabat Nabi, generasi para tabi'in, generasi para tabi'ut tabi'in, generasi para ulama-ulama terdahulu, mereka semangat mengerjakan sunnah karena tahu ini adalah amalan sunnah. Tapi kalau kita kadang meninggalkan, meremehkan amalan sunnah karena menganggap alah enggak apa-apalah sunnah dikerjakan ya dapat pahala, enggak dikerjakan juga enggak masalah. Jadi semoga apa yang nanti saya akan sampaikan ini menjadi motivasi untuk kita, penggerak untuk kita agar semangat melaksanakan amalan-amalan sunnah, baik yang ada pahalanya berupa surga atau pahala-pahala yang lain, atau mungkin tidak disebutkan pahalanya. Tetap harus kita semangat untuk mengerjakan berbagai macam amalan-amalan sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Bapak dan Ibu yang saya cintai karena Allah,
Sebelum saya sebutkan berbagai macam amalan-amalan sunnah tersebut yang bisa mengantarkan seorang ke surga, ada dua hal, dua muqaddimah, dua pembukaan yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan amalan sunnah itu. Ini penting dan ini perlu saya sampaikan sebelum kita masuk ke dalam berbagai macam contoh amalan sunnah yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazakallah khair. Poin yang pertama yang harus kita pahami bahwa poin pertama yang harus kita pahami terkait masalah amalan sunnah adalah tidak pantas seorang melakukan amalan-amalan sunnah kemudian meninggalkan perkara yang wajib. Jadi nanti saya akan sampaikan berbagai macam contoh amalan-amalan sunnah, maka tentu tidak layak dan tidak sepantasnya kita semangat mengerjakan ini yang nanti saya mungkin akan sebutkan, tapi kita meninggalkan perkara-perkara yang wajib, yang itu merupakan kewajiban yang harus kita lakukan, seperti sholat 5 waktu, atau seperti puasa Ramadan, atau rukun Islam yang lain yang itu merupakan perkara wajib. Karena banyak seorang yang mungkin semangat mengerjakan sunnah tapi mereka meninggalkan perkara yang wajib. Maka kata seorang ulama di antaranya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani insyaallah, beliau mengatakan man ishtaghala bis sunnah 'anil wajib fahuwa maghrur. Siapa yang tersibukkan dengan amalan-amalan sunnah sehingga dia tidak mengerjakan yang wajib, maka dia adalah orang yang tertipu. Iya, kita semangat mengerjakan sunnah, tapi di sana ada hal yang wajib yang sudah seharusnya kita lakukan. Contoh nyata, sedekah itu hukumnya nopo Bapak? Sunnah atau wajib? Sedekah bukan zakat, sunnah. Bayar utang hukumnya apa? Wajib. Tapi kadang orang mereka semangat untuk sedekah dengan iming-iming. Ya memang benar apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang membayar atau barang siapa yang sedekah, mana qasad sadaqatun min malin, sedekah itu tidak mengurangi harta, bahkan siapa yang bersedekah hartanya akan semakin bertambah. Akhirnya dengan hadis tersebut kita lebih semangat untuk sedekah, tapi kita lupa untuk bayar hutang. Dulu ketika mau datang ke orang yang ingin kita hutangi, Masya Allah senyum seperti kucing. Tapi ketika yang hutangi datang ke kita, galak garang seperti macan. Malah lebih galak daripada yang berhutang, malah yang dihutangi atau yang berhutang lebih galak daripada yang menghutangi. Ini contoh kasus nyata dalam amalan sehari-hari. Banyak orang yang mungkin lebih semangat mengerjakan perkara-perkara sunnah sehingga dia melupakan hal yang wajib. Maka siapa yang disibukkan dengan perkara sunnah sehingga dia tidak melakukan perkara yang wajib, maka dia adalah orang yang tertipu. Maka nanti saya akan sebutkan berbagai macam amalan sunnah. Tentunya kita juga harus lebih semangat untuk melakukan amalan-amalan yang wajib. Itu mukaddimah yang ingin saya sampaikan tentang masalah amalan sunnah. Jangan sampai kita tertipu untuk kita semangat mengerjakan amalan-amalan yang sunnah, namun kita meninggalkan perkara yang wajib. Apalagi kita tersibukkan dengan amalan yang tidak sunnah sehingga meninggalkan yang wajib. Ini yang ruwet.
Siapa yang tersibukkan dengan amalan sunnah sehingga meninggalkan wajib saja dikatakan oleh para ulama sebagai orang yang tertipu, apalagi kita disibukkan dengan perkara yang bukan sunnah. Bahkan perkara ini tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Semangat mengerjakannya, bahkan kita rela mengeluarkan uang yang banyak, bahkan mungkin kita rela untuk mengeluarkan energi. Kita capek-capek pergi ke tempat yang jauh, padahal amal ini mungkin tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Tapi kita semangat mengerjakannya, tapi yang wajib sholat 5 waktu kita tinggalkan. Apalagi yang demikian, yang mengerjakan amal sunnah meninggalkan yang wajib saja tertipu, apalagi dia disibukkan dengan amalan-amal yang tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad, kemudian meninggalkan perkara yang wajib. Bapak dan Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mukaddimah yang ingin saya sampaikan bahwa semangato mengerjakan amal sunnah setelah kita mengerjakan amal yang wajib. Semangato. Saya nasihatkan diri saya dan panjenengan semua untuk kita semangat mengerjakan amalan sunnah setelah kita mengerjakan hal-hal yang wajib. Kenapa? Karena setidaknya ada 2 alasan. Kenapa kita kudu semangat mengerjakan amal sunnah setelah kita semangat juga mengerjakan amal yang wajib? Karena setidaknya ada 2 alasan. Alasan pertama, amal sunnah itu akan menutupi kekurangan amalan-amalan wajib. Saya 100% yakin bahwa sholat fardu yang saya lakukan tidak 100% sempurna. Dan insya Allah panjenengan pun juga merasa seperti apa yang saya rasa. Panjenengan silahkan lihat diri panjenengan masing-masing. Lihat bagaimana kualitas sholat masing-masing. Dari mulai takbir sampai salam, apakah kita bisa menjamin sholat kita sudah sempurna? Banyak di tengah-tengah sholat pikiran-pikiran yang masuk. Dan nikmatnya lagi, bukan nikmat ya, musibahnya lagi adalah kadang sesuatu yang kita lupa taruhnya di mana, cepat ingatnya ketika kita sedang sholat. Itu memang syaitan itu. Lagi sholat, Allahu Akbar, tahu-tahu lupa, ya Allah, kunci belum tak cabut dari motor, parkir di depan, mau dibatalkan kok soft pertama, nggak dibatalkan ya lap-lapan motor mumungan si kredit pisan. Memang syaitan itu memang tugasnya demikian, bagaimana menjadikan manusia ketika sholat untuk tidak khusyuk, untuk tidak sempurna. Sehingga saya sampaikan untuk saya sendiri bahwa saya sendiri tidak bisa menjamin bahwa sholat yang saya lakukan, baik itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu tidak sempurna, masih banyak kekurangannya. Dan ini yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau menyampaikan dalam hadis yang hasan dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud, innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa usyru salatihi tus'uha thumunuha sub'uha sudusuha khumsuha rubu'uha thuluthuha nisfuha. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya salah seorang atau sesungguhnya seseorang ketika selesai dari sholatnya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sholat fardu selesai, kecuali hanya dicatat pahala sholatnya 1/10 saja. Ada yang dicatat pahala sholatnya 1/9 saja. Ada yang dicatat pahala sholatnya 1/8 saja. Ada yang dicatat 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, bahkan mungkin setengah saja. Bahkan dalam riwayat yang lain hanya dicatat sesuai dengan apa yang dia pahami, apa yang dia ngerti maknanya, dan apa yang dia khusyuk ketika itu. Kadang kita ketika rakaat pertama tersibukkan dengan dunia, ketika sujud mulai datang khusyuk lagi.
Sujud yang kedua mungkin tersibukkan lagi dengan dunia sampai terakhir, sehingga kadang kita merasakan sholat itu hanya sujud sekali saja, yang lainnya ambiar gak tahu kemana karena memikirkan A, pikiran B, pikiran C, pikiran D, E dan seterusnya. Maka dicatat hanya sebesar itu saja. Dan ini sholat kita semua yang menyampaikan, yang menggambarkan adalah Nabi Muhammad SAW. Maka dengan kita melaksanakan amalan-amalan sunnah, maka sesuatu yang tidak sempurna tadi ditutup oleh amalan-amalan sunnah. Sholatnya nggak sempurna, maka ketika kita sholat sunnah, maka akan ditutup kekurangannya. Ketika kita mungkin puasa Ramadan, tidak sempurna puasa Ramadannya karena masih melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, belum bisa menjaga mulut untuk tidak mengucapkan hal-hal yang kotor dan seterusnya, maka dengan puasa sunnah akan menutupi kekurangan, nambali kekurangan-kekurangan puasa Ramadan yang tidak sempurna tadi. Maka ini alasan kenapa kita harus semangat untuk mengerjakan amalan sunnah. Lihat dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad bersabda, inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamah min a'malihimus salatu. Sesungguhnya perkara pertama yang akan dihisab oleh Allah di hari kiamat dari amalan-amalan seorang hamba adalah SHOLAT, sholatnya. Ini yang pertama kali ditanya dan dihisab oleh Allah. Ketika kita berdiri di hadapan Allah, mempertanggungjawabkan amal semua yang kita lakukan, pertanyaan pertama yang Allah akan tanya adalah sholatnya. Qala yaqulu rabbuna, maka Allah akan bersabda kepada, Allah berfirman kepada malaikat-malaikatnya, unduru fi salati abdi atammaha am naqasaha. Wahai para malaikatku, coba lihat solat hambaku ini, karena pertama kali yang dilihat adalah solatnya. Coba sekarang lihat solat hambaku ini gimana nih? Apakah dia sempurna solatnya fardu, atau di solat fardunya ada berbagai macam kekurangan sehingga nggak sempurna? Fa in kanat tammatan kutibat lahu tammatan. Kalau ternyata solatnya sempurna, maka Allah tulis sempurna solatnya dan semua amalnya juga baik. Wa in kana taqasa minha syai'an, apabila ternyata solat fardunya nggak sempurna, ada kekurangan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, unduru hal li abdi min tatawwu'in. Maka lihat wahai para malaikatku, apakah hambaku ini mengerjakan solat sunnah tatawwu', solat sunnah yang rawatib atau ghairu rawatib. Nanti insya Allah saya akan sampaikan solat sunnah rawatib itu ada 12 apa saja. Lihat apakah hambaku ini mengerjakan solat sunnah rawatib atau yang solat sunnah yang lain apa tidak. Jika dia mengerjakan yang tatawwu, yang sunnah tadi, maka genapkanlah, sempurnakanlah solat fardu yang tidak sempurna tadi dengan amalan-amalan sunnah dari solatnya. Jadi solat sunnah atau amalan sunnah menjadi penyempurna amalan wajib. Yang kedua, kenapa kita kudu semangat untuk melaksanakan ibadah sunnah? Karena ibadah-ibadah sunnah itu ibarat benteng agar kita tidak meninggalkan yang wajib. Saya ulangi, bahwa amalan-amalan sunnah itu ibarat benteng agar kita tidak meninggalkan yang wajib. Kok demikian? Kenapa Ustaz? Karena jiwa kita, saya panjenengan, semangat kita ini kadang fluktuatif, naik turun. Hari ini Masya Allah semangat karena dengar pengajian Ustaznya menggebu-gebu, akhirnya semangat mengerjakan amal soleh. Tapi kadang kalau nggak pernah ikut pengajian, ikut mulai cangkruan lagi dengan teman-teman lama, akhirnya mulai sedikit demi sedikit semangatnya luntur. Yang tadinya sholat 5 waktunya Masya Allah, akhirnya mulai semangatnya turun. Maka saya seperti sampaikan di awal, ibadah sunnah ibarat benteng untuk seorang agar tidak meninggalkan yang wajib.
Saya contohkan sholat 5 waktu. Kalau seorang hamba hanya terbiasa melaksanakan sholat 5 waktu saja, tidak terbiasa melakukan ibadah sunnah, maka ketika semangatnya sedang turun, sedang futur, sedang drop, ya semangat kita kadang naik turun. Kadang ketika semangat seorang hamba turun dan hamba ini terbiasa hanya melakukan ibadah-ibadah wajib saja, sholat 5 waktu saja, maka ketika semangatnya turun, mulai kadang zuhurnya kelewat, asarnya mungkin kelewat, subuhnya sama duha jamak. Mau dikatakan subuh kok wis kawanan, dikatakan duha kok si isu ya. Tapi kalau seorang hamba melakukan amalan ibadah sunnah, semangatnya sedang tinggi dan dia terbiasa melakukan ibadah-ibadah sunnah, sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah, kemudian datang masa semangatnya turun, maka biasanya sholat sunnahnya yang tidak dikerjakan, wajibnya masih tetap dikerjakan. Maka ini yang disampaikan oleh para ulama bahwa ibadah sunnah itu ibarat benteng seorang untuk tidak meninggalkan ibadah yang wajib. Seorang ketika hanya terbiasa dengan yang wajib-wajib saja, maka ketika futur, ketika semangatnya turun, rentan untuk ditinggalkan itu perkara yang wajib. Tapi kalau seorang terbiasa melakukan ibadah-ibadah sunnah, ketika datang semangat yang kendu, semangat yang drop, semangat yang turun, maka mungkin yang ditinggalkan dan yang banyak ditinggalkan ketika itu adalah perkara-perkara yang sunnah atau sholat-sholat sunnah. Ini 2 muqaddimah yang ingin kami sampaikan di awal sebelum saya sampaikan berbagai macam amalan-amalan sunnah yang perlu kita lakukan. Bapak dan Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama, amalan sunnah yang bisa mengantarkan seorang menuju surga, yaitu memperbanyak sholat sunnah. Seorang ketika memperbanyak sholat sunnah, maka mudah baginya untuk dimasukkan ke surga. Bahkan bukan hanya di surga saja, tapi dia akan bersama dengan Nabi Muhammad di surga ketika seorang itu memperbanyak sholat-sholat sunnah. Dalam sebuah hadis dari Rabi'ah, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, kuntu abitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa'ataituhu biwudu'ihi wa hajatihi. Aku ini suatu ketika pernah nginep bermalam bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Rabi'ah, saya pernah suatu ketika bermalam bareng sama Nabi, dan di malam itu saya siapkan semua kebutuhan Nabi, dari air wudhunya sehingga beliau nggak perlu cari jauh-jauh cari air, sehingga saya hanya ngambil air untuk beliau, saya siapkan untuk beliau. Beliau pingin apa, saya butuhi kebutuhan beliau. Di malam itu saya penuhi kebutuhan Nabi Muhammad SAW. Maka melihat Nabi Muhammad dibantu, beliau dibantu oleh Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, maka Nabi Muhammad mengatakan kepada Rabi'ah, sal, wahai Rabi'ah, mintalah sesuatu yang kamu pingin, njaluo sak pinginmu, kata Nabi Muhammad SAW. Lihat, kalau kita pada posisi Rabi'ah, yang kita bantu adalah Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad bunga, Nabi Muhammad senang, kemudian beliau menyampaikan kepada kita, minta, oh saya akan penuhi hajatmu, kamu mau minta apa saja saya akan berikan. Kira-kira apa yang kita minta itu ya. Tapi Rabi'ah, lihat apa kata beliau. Kata Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Rabi'ah tidak minta dunia, Rabi'ah tidak minta kemewahan dunia, Rabi'ah minta permintaan yang luar biasa. Wahai Nabi Muhammad, karena engkau berikan tawaran kepada saya agar saya minta kepadamu, maka saya minta untuk bisa bareng lagi sama engkau di surga.
Berarti mintanya Rabi'ah bukan hanya masuk surga, tapi bareng sama Nabi Muhammad di surga. Dan surganya Nabi Muhammad yang paling tinggi tentunya. Pinternya Rabi'ah, wahai Nabi Muhammad, as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta kepadamu wahai Nabi Muhammad SAW untuk bisa bareng lagi sebagaimana saya di dunia bareng sama engkau, bisa nginep bareng, bisa bermalam bareng, maka di surga saya bisa pingin seperti ini, bareng lagi sama engkau ya Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad? Awa ghairu dzalika ya Rabi'ah, minta yang lain wahai Rabi'ah, jangan yang ini, yang lain aja sih. Kata Rabi'ah, la ini saja ya Rasulullah, huwa dzak, saya mintanya cuma itu aja, nggak ada yang lain. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud, rawahu Muslim. Maka Nabi Muhammad menyampaikan, ya udah kalau seperti itu bantu aku untuk terpenuhinya permintaanmu dengan engkau memperbanyak sujud. Bantu aku wahai Rabi'ah agar permintaanmu itu dikabulkan oleh Allah, agar permintaanmu itu diijabahi oleh Allah, agar permintaanmu itu diwujudkan oleh Allah. Bantu aku dengan cara engkau juga memperbanyak sujud. Maka kata para ulama, diantaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, maksud dari memperbanyak sujud adalah memperbanyak sholat sunnah. Maka cara agar seorang bisa masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW dengan dia memperbanyak sholat sunnah. Bahkan bukan hanya di surga Bapak, tidak hanya di surga, tapi di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Ustaz, pertanyaannya, sholat sunnah yang seperti apa? Atau apa saja sholat sunnah yang bisa dikerjakan? Apa saja? Monggo. Banyak sholat sunnah yang bisa kita kerjakan. Yang pertama sholat sunnah rawatib, misalkan sholat sunnah qobliyah ba'diyah, yang dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW menyampaikan, barang siapa yang sholat 12 rakaat sehari semalam, maka akan dibangunkan rumah di surga. Maka 12 ini ada yang menyampaikan bahwa ini adalah sholat sunnah qobliyah ba'diyah, sholat sunnah rawatib, bisa dikerjakan. Ada sholat tahajud, ada sholat duha, apalagi sholat sunnah taubat, nah apalagi hajat, apalagi ini kalau hajat taubat, nah walaupun berbagai atau sebagian para ulama ada yang mengatakan tidak perlu dengan sholat tapi langsung minta saja, tidak masalah, tidak masalah, masuk sholat taubat bisa, sholat hajat tidak masalah. Apalagi ada namanya sholat sunnah mutlak. Apa itu sholat sunnah mutlak? Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang tidak ada sebabnya. Kalau sholat tahiyatul masjid ada sebabnya karena masuk masjid. Sholat sunnah tahajud ada sebabnya di malam hari. Sholat qobliyah ba'diyah ada sebabnya setelah sholat atau sebelum sholat. Ada namanya sholat sunnah mutlak yang tidak ada sebabnya. Silahkan bisa dikerjakan kapanpun, yang penting di luar 3 waktu yang terlarang. Subuh sampai terbit matahari, kemudian matahari persis berada di kepala, atas kepala sejajar, dan yang ketiga ba'dal asar sampai tenggelamnya matahari. Ini 3 waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat sunnah mutlak yang tidak ada sebabnya. Contoh sholat sunnah mutlak, ketika kita datang ke masjid sholat Jumat, kita semangat datang jam 11, adzan jam 12, kita sholat tahiyatul masjid sudah. Setelah itu ngaji Al-Kahfi sudah, masih ada setengah jam, ngapain? Maka ketika itu panjenengan bisa sholat sunnah mutlak namanya. Silahkan sholat sunnah berapa rakaat? Sholat sunnah itu kaidahnya mathna 2 rakaat 2 rakaat. Maka sholat sunnah 2 rakaat niatnya apa? Ya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah yang saya kerjakan memang tidak ada sebabnya, hanya memperbanyak sholat sunnah saja. 2 rakaat selesai masih lama, tambah lagi 2 rakaat, selesai masih lama, tambah lagi 2 rakaat sampai marme.
Maka ini namanya sholat sunnah mutlak yang tidak ada sebabnya. Ada sholat sunnah wudhu, sholat sunnah yang dikerjakan setelah selesai dari wudhu. Saya tadi janji untuk menyebutkan 12 rakaat rawatib yang dikerjakan oleh seorang hamba, baik itu qabliyah atau ba'diyah. Yang pertama kita lihat dari subuh. Subuh punya ba'diyah atau tidak? Enggak. Adanya qabliyah. Berapa rakaat? 2 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh. Yang kata Nabi Muhammad, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih, 2 rakaat sebelum dikerjakan sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian kita masuk ke zuhur. Qabliyah, ada qabliyah zuhur? Ada. Berapa rakaat? 4 rakaat. 4 rakaat. Apakah langsung 4 rakaat? Tidak, tapi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Qabliyah zuhur. Kemudian setelah selesai sholat zuhur ada ba'diyah zuhur. Berapa ba'diyah zuhur? 2. Berarti berapa totalnya tadi? 6. 2 qabliyah subuh, 4 qabliyah zuhur, 2 ba'diyah zuhur. Asar ghairu muakkadah. Ada tapi tidak ditekankan. Ada yang sunnah muakkadah, ada ghairu muakkadah. Yang ditekankan, ada yang tidak ditekankan. Kita masuk ke maghrib. Maghrib ada apa enggak qabliyahnya? Ada, ghairu muakkadah. Kita hanya menghitung yang muakkadah saja, yang ditekankan saja. Maghrib adanya yang ditekankan adalah sholat ba'diyah. Berapa rakaat? 2. Berapa berarti? 10. Kemudian setelah itu isya, qabliyah isya ada tapi ghairu muakkadah. Kemudian yang muakkadah yang ditekankan adalah 2 rakaat ba'diyah isya. Jadi jumlahnya ada 12. Maka itu 12 rakaat yang siapa mengerjakan di malam dan di siang harinya qabliyah atau ba'diyah, maka dia dijamin masuk ke surga. Dan ketika memperbanyak sholat sunnah-sunnah yang lain, maka dia dijamin insya Allah sebagaimana permintaan Nabi Muhammad untuk dibantu agar bisa bareng dengan Robi'ah, agar dengan memperbanyak sholat sunnah atau memperbanyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, berapa menit lagi? 2 menit lagi. Yang kedua, Bapak dan Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, gampang. Di antara amalan yang dapat memasukkan seorang ke surga, dan ini sunnah, adalah ketika panjenengan lewat jalan kaki, ngelihat paku, ambil, singkirkan, buang di tempatnya. Ngelihat ada kulit pisang yang ketika diinjek bisa meleset, maka ambil, buang pada tempatnya. Pokoknya segala macam gangguan di jalan, ketika kita menyingkirkannya, maka dijamin insya Allah masuk ke surga. Hadisnya sahih, riwayat Muslim. Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan, qad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min dhahrit tariq kanat tu'dhin nasa. Saya pernah melihat ada seorang yang jalan-jalan di surga. Subhanallah, dia jalan-jalan di surga, berarti sudah booking tempat di surga. Dia mondar-mandir di surga, jalan ke sana, jalan ke sini di surga. Ini Nabi Muhammad lihat ada seorang laki-laki yang dia sudah jalan-jalan menikmati kenikmatan-kenikmatan di surga. Kenapa Bapak dan Ibu? Fi syajaratin qata'aha kanat fit tariq, karena dia suatu ketika menyingkirkan pohon, memotong pohon yang ngalangi jalan, karena pohon ini menghalangi jalan, mengganggu manusia untuk melewati jalan tersebut, sehingga dia potong pohon tersebut dan dia singkirkan agar manusia enak mudah berlalu lalang di jalan itu.
Maka kata para ulama, siapa yang menyingkirkan gangguan, baik bentuknya pohon atau bentuknya kulit pisang atau paku atau yang semacamnya yang itu mengganggu jalan, misalkan ada T41 kucing, ini kalau keinjek bau, maka diambil, disingkirkan. Insya Allah dengan itu dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang saya kadang heran, saya pribadi heran, maaf saya tambah sedikit, insya Allah beberapa amalan sunnah yang lainnya saya sampaikan pada pertemuan yang lain. Yang saya heran adalah Nabi Muhammad memerintahkan, memotivasi untuk setiap umatnya agar mengambil gangguan dari jalan dengan dijanjikan untuk bisa masuk surga. Ternyata kadang di lapangan, ya nggak tahu saya apakah sengaja atau nggak sengaja, buang tikus di jalan. Ini nggak tahu tikusnya yang lewat kemudian keplindes akhirnya mati, atau dibuang sengaja atau gimana, saya nggak tahu. Cuman kok sering sekali lihat ada tikus di jalan. Ini juga termasuk lawan dari menyingkirkan gangguan, tapi malah menjadikan atau memberi gangguan di jalan. Itu yang pertama. Contoh yang banyak juga terjadi, dan ini saya sampaikan di berbagai tempat yang saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan, agar semoga apa yang saya sampaikan ini didengar oleh orang-orang yang ahlu hisab. Siapa ahlu hisab, Bapak? Membakar uang. Orang yang membakar uang, bahasa halusnya, kasarnya yang ngerokok lah. Yang ngerokok, bagaimana hukum merokok? Saya tidak mau bahas hukum merokok, tapi yang saya ingin bahas adalah seorang kadang merokok di jalan, nyopir ngerokok, kemudian jendelanya dibuka, kemudian di apa namanya kalau seperti ini ya, selentik-selentik gitu, biar awunya jatuh. Atau mungkin kadang naik motor bal di belakangnya banyak cerita seorang pengendara motor, atau mungkin seorang anak yang kadang anak itu boncengnya di depan, akhirnya kena dari abu rokoknya tadi, kena mata. Maka tolong saya sampaikan kepada jamaah di sini, silahkan jika melihat ada orang yang merokok di jalan, Mas, pateni rokoknya atau berhenti, karena mengganggu jalan yang di belakang. Kalau saya ditanya tadi apa hukum rokok, maka saya jawab dengan jelas adalah hukumnya haram. Sampaikan kepada orang yang merokok untuk dimatikan rokoknya karena mengganggu yang di belakang, dan itu terjadi. Dan saya juga pernah mengalami, alhamdulillah qadarullah, helmnya saya tutup. Jadi pas ketika dia nyelentik rokoknya, abunya jatuh, kemudian kena angin, dan alhamdulillah kenanya helm, kaca helm. Lalu kalau misalkan qadarullah kacanya dibuka masuk ke mata, na'udzubillahi min dzalik. Lalu bagaimana kalau itu terjadi pada anak kecil yang kadang anak itu boncengnya di depan? Na'udzubillahi min dzalik. Jika seandainya menghilangkan gangguan dari jalan itu dijamin surga, maka di sana juga ada ancaman berat bagi orang yang malah mengganggu jalan raya di mana manusia berjalan di tempat itu. Wallahu taala alam bisawab. Ini masih dua yang saya sampaikan, banyak sholat sunnah dan menyingkirkan gangguan di jalan, insya Allah dijamin masuk surga. Dan beberapa amal yang selanjutnya insya Allah saya akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.